Ya, jadi kita secara rata-rata Jawa Tengah itu sudah 53% lebih, Pak, Ya. cakupannya. Dari 28,7 juta sasaran yang ingin kita vaksin, itu sudah 53,6%. Ya. Ya. Mungkin hari ini juga sudah berubah lagi, bergerak lagi. Ya. Jadi sudah lebih dari 15.400.000 penduduk Jawa Tengah yang sudah kita vaksin. Masih cukup banyak yang belum juga ini, maka upaya-upaya kita yang pertama adalah kelompok rentan kita prioritaskan. Ya, kelompok rentan itu lansia, pralansia, ibu hamil, terus penderita komorbiditas, penderita penyandang disabilitas. Ya, ini adalah kelompok-kelompok rentan yang kita prioritaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menyambut tahun 2022, terutama bagaimana Jawa Tengah membangun harapan di tahun depan. Nah, salah satu masalah yang sangat mempengaruhi untuk menumbuhkan ekonomi adalah kesehatan, terutama bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19. Karena itu saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Dr. Yulianto Prabowo, Magister Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Baik, sehat Pak Bambang. Iya. Nah, ini tren kemajuan Jawa Tengah di dalam menghadapi pandemi COVID ini kan semakin kelihatan. Bahkan sekarang baru saja kita mendapat kabar bahwa beberapa daerah, kota Semarang dan kota Tegal kalau tidak salah, sudah sampai ke level 1. Nah, pertanyaannya secara keseluruhan sekarang seperti apa, Pak, kondisi Jawa Tengah dalam status pandemi ini? Ya, jadi baik, terima kasih Pak Bambang dan Bapak Ibu semuanya, bahwa kita saat ini sudah mengalami suatu penurunan kasus baru maupun yang meninggal ini sudah cukup rendah, ya, bahkan jauh di bawah standar yang harus kita pertahankan, yaitu 10 kasus per 1 juta penduduk per minggu, ya. Jadi kalau kita lihat contohnya hari kemarin, tanggal 18 Oktober, ini kasus baru terkonfirmasi adalah 63, ya, kasus. Ya. Sedangkan yang meninggal itu 9, jadi sudah 1 digit, ya. Ini jauh berbeda kalau kita lihat pada puncak kasus di bulan Juli kemarin, itu di mana kasus meninggalnya itu lebih dari 500 dalam sehari dulu itu, ya. Sekarang hanya 9, ya. Lalu juga kasus konfirmasi baru itu pada puncak kasus itu sekitar 3.000-an gitu sehari gitu. Nah, saat ini hanya 63. Ya. Tentunya kalau kita melihat bahwa pandemi ini memang belum berakhir,
tetapi paling tidak kita bisa mengalami suatu kondisi yang mana jumlah kasus barunya sangat sedikit dan jumlah kematiannya juga sangat sedikit. Ini kabar baik bagi kita semuanya. Namun demikian kita tidak boleh lengah, ya, karena pengalaman beberapa negara itu timbul gelombang ketiga, ya. Nah, ini yang tidak kita harapkan sama sekali dan moga-moga kita tidak mengalami gelombang berikutnya itu. Cukup sampai sini, sudah lelah semuanya, Pak. Ya, kita ingin kondisi kembali pulih, perekonomian pulih, usaha-usaha pulih, pariwisata pulih, transportasi pulih, ya. Ini tadi saya baru saja selesai jadi narasumber Sekolah Kepemimpinan Bank Rakyat Indonesia, ya. Nah, tadi juga mendiskusikan masalah kesehatan, ya. Ini sebagai sektor yang harus kita selesaikan karena ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian dan sebagainya itu dengan itu kalau bisa dengan cepat. Maka strategi kita, masyarakat harus tetap melaksanakan protokol kesehatan itu dengan sebaik-baiknya. Justru harus kita tambah ketat gitu ya. Jangan sampai ini nanti terus menjadi longgar karena merasa waduh sudah kembali normal, terus menjadi longgar, tidak taat lagi prokes, ya. Ini yang tidak kita harapkan. Lalu vaksinasi juga kita terus percepat, ya. Tidak lelah-lelahnya teman-teman di lapangan itu sehari bisa ratusan ribu, ya, penduduk kita yang divaksin, bahkan seminggu itu bisa lebih dari 2 juta, ya, 2,5 juta dalam seminggu. Ini luar biasa menurut saya, teman-teman di lapangan melakukan itu. Jadi itu kunci, vaksinasi, lalu juga prokes masyarakat. Ini kunci apabila kita ingin, ya, tidak ada outbreak lagi di kemudian hari. Baik, Pak Yulianto, vaksinasi kunci dan kelihatannya juga itu menjadi faktor yang mempercepat melandainya pandemi ini. Sampai sekarang bagaimana Pak? Kondisi vaksinasi ini sudah sampai berapa persen ini untuk Jawa Tengah? Ya, jadi kita secara rata-rata Jawa Tengah itu sudah 53% lebih, Pak, ya, cakupannya. Dari 28,7 juta sasaran yang ingin kita vaksin itu sudah 53,6%, ya. Mungkin hari ini juga sudah berubah lagi, bergerak lagi. Ya. Jadi sudah lebih dari 15.400.000 penduduk Jawa Tengah yang sudah kita vaksin. Masih cukup banyak yang belum juga ini. Maka upaya-upaya kita yang pertama adalah kelompok rentan kita prioritaskan. Ya, kelompok rentan itu lansia, pralansia, ibu hamil, terus penderita komorbiditas, penderita penyandang disabilitas. Ya, ini adalah kelompok-kelompok rentan yang kita prioritaskan. Ya, lalu yang kedua adalah pelayanan vaksinasi berbasis desa atau berbasis kelurahan atau berbasis pada komunitas yang lebih kecil ya di masyarakat. Nah, itu karena apa? Kelompok-kelompok rentan itu tinggal di
komunitas dengan akses terhadap vaksinasi yang kurang. Maka jemput bola itu penting. Maka teman-teman di kabupaten kota bergeraknya sekarang sudah di pedesaan. Provinsi Jawa Tengah juga sudah punya bis pelayanan vaksinasi keliling, yang ini tiap hari juga bis ini melayani vaksinasi terutama di tempat-tempat jauh terpencil, remote area, ya, dan akses terhadap pusat vaksinasi itu rendah. Ya. Ini adalah upaya-upaya kita dalam meningkatkan capaian vaksinasi. Oke, Pak Yulianto, dengan 28,7 juta sasaran itu sudah termasuk yang usia 12 tahun, Pak? Itu Ya. adalah sudah umur 12 tahun ke atas, Pak. Jadi penduduk Jawa Tengah kan sekitar 36 juta ya. Nah, yang umur 12 tahun ke atas itu 28,7 juta. Nah, kemudian mengenai vaksin, Pak, pasokan vaksin sudah tidak ada masalah sekarang, Pak? Antara kebutuhan dan ketersediaan memang masih ada gap, ya. Namun demikian gapnya itu semakin hari semakin mengecil, Pak. Ya. Jadi kita ini di Jawa Tengah ini butuh vaksin sekitar 2,5 juta dosis per minggu, ya. Nah, ketersediaan vaksin itu ya kurang dari itu. Ya, namun demikian kalau kita lihat dari minggu ke minggu sejak beberapa bulan yang lalu sampai sekarang ini ketersediaan vaksinnya sudah cukup baik, tetapi memang belum bisa mencukupi 2,5 juta dosis per minggu untuk Jawa Tengah. Nah, dengan kondisi seperti itu, kira-kira sampai akhir tahun 2021, seperti apa, Pak? Sudah bisa tercapai seluruh targetnya itu apa belum kira-kira? Kita masih optimis, Pak, ya, bahwa sampai akhir tahun ini bisa tervaksin semuanya. Kita memang ini perlu kerja keras ya, karena akhir tahun itu tinggal 2 bulan ya, 2 bulan lebih sedikit lah ya. 2 bulan lebih sedikit. Ya. Ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Ya, selain pengerahan besar-besaran teman-teman vaksinator juga tadi ketersediaan vaksinnya harus cukup ya. Kalau ketersediaan vaksin, apa Pak? Ada optimisme bahwa akan cukup sampai akhir tahun? Ya, ini yang menjadi pertanyaan besar, Pak, karena kita memang belum bisa memproduksi vaksin sendiri ya. Jadi kita masih tergantung pada produsen vaksin, dan itu pun menjadi rebutan ya semua negara di dunia. Ya, dan sebenarnya kita ini Indonesia sangat-sangat beruntung ya, dengan mendapatkan vaksin yang cukup banyak. Bahkan kita Indonesia ini kan termasuk 6 besar negara di dunia yang cakupan vaksinasinya itu terbanyak. Jadi walaupun kita belum bisa memproduksi, tapi sebenarnya kita cukup bagus lah kalau menurut saya. Nah, untuk itu memang segala kemungkinan bisa terjadi, artinya bisa jadi sampai akhir tahun ini belum selesai semuanya. Tetapi paling tidak kelompok rentan ini sudah tervaksin semuanya. Jadi kelompok rentan itu adalah lansia, pralansia, ibu hamil, penderita komorbiditas, dan penyandang disabilitas itu. Itu paling tidak kelompok itu harus kita selesaikan secepatnya. Karena kelompok rentan ini kalau terkena COVID fatalitasnya cukup tinggi, ya. Sehingga ini menjadi PR kita segera diselesaikan.
Kemudian juga yang 12 tahun itu, Pak, karena mereka kan mulai tatap muka sekarang, anak-anak sekolah itu. Ya, jadi pada prinsip sebenarnya yang menjamin tertular tidaknya itu adalah prokes yang ketat, Pak, ya. Jadi bukan vaksinasi ya. Jadi PTM itu monggo bisa dilaksanakan dengan syarat tertentu, ya, kondisi wilayah tertentu, dan harus dijamin prokesnya bisa dilaksanakan. Jadi prokes untuk anak-anak sekolah pembelajaran tatap muka itu adalah dimulai dari rumahnya, lalu dari rumah menuju ke sekolahan, ya harus dijamin, ya. Hati-hati kalau naik kendaraan umum, ya itu harus sangat hati-hati karena tidak tahu kita kondisi penumpang itu, ya. Lalu juga sampai di sekolah prokes juga harus tetap ketat, sarana prasarana cuci tangan harus ada, lalu yang ngawasi pelaksanaan prokes juga harus ada, lalu juga sampai pulang lagi di perjalanan di rumah itu harus dijamin prokesnya. Memang tidak mudah, sulit itu. Itulah yang menjamin keselamatan tadi, ya. Jadi kalau itu dijamin, maka itu bagus. Walaupun belum divaksin, ya, umur 12 tahun ke bawah memang sampai saat ini tidak ada atau belum ada uji klinis, ya, sehingga umur 12 tahun ke bawah memang tidak divaksin. Namun demikian prinsip herd immunity itu memang dalam satu populasi tidak harus 100% semuanya divaksin. Jadi kalau 12 tahun ke atas divaksin semua, itu otomatis yang 12 tahun ke bawah itu terlindungi. Itu adalah prinsip-prinsip kekebalan kelompoknya memang seperti itu. Pak, tentang kembali vaksin, Pak. Dulu di awal-awal pandemi itu kan ada pakar-pakar Indonesia ya yang menyatakan bahwa Indonesia segera punya vaksin merah putih dalam waktu beberapa bulan. Itu sampai sekarang belum terwujud ya, Pak? Ya, memang belum diproduksi secara besar dan belum sampai saat ini ya belum menjadi salah satu vaksin program ya. Moga-moga segera ya. Memang kalau tidak salah roadmap-nya itu memang masih tahun depan ya. Kalau tidak salah, memang belum diangkat tahun ini. Termasuk vaksin Nusantara. Jadi uji klinis masih tetap berlangsung karena memang membuat vaksin itu dalam kondisi normal itu rata-rata 10 tahun, Pak, baru jadi, Pak. Walaupun dalam masa pandemi ini dipercepat ya menjadi hanya 1 tahun gitu. Tetapi uji-uji klinis itu harus betul-betul dilalui ya sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian yang benar. Jadi memang harus melalui step-step apa itu yang cukup lama dan itu tidak mudah karena memerlukan relawan-relawan untuk menjadi probandisnya itu. Jadi kalau begitu tadi berbagai informasi tadi sampai akhir 2021 herd immunity itu belum tercapai, Pak, ya kira-kira? Ya mungkin di beberapa daerah sudah, Pak, karena di beberapa wilayah seperti Semarang, Kota Solo, Salatiga, Magelang, Tegal, ini kan sudah hampir 100%, Pak, divaksin, hampir 100% divaksin, ya sudah banyak kota, terutama kota-kota ini, kota di Jawa Tengah itu dari 6 kota di Jawa Tengah, itu tinggal kota Pekalongan aja yang belum ya.
Yang lain saya kira sudah hampir 100%. Jadi memang masih banyak kabupaten yang utamanya yang penduduknya besar, Pak. Ya. Ya, seperti Brebes itu penduduknya Ya. kayak Cilacap, ya. Itu perlu mengejar karena ini cakupannya juga masih rendah kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk. Memang jumlah penduduk seperti Cilacap, Brebes ini kan hampir 2 kali lipatnya penduduk kabupaten lain, ya. Termasuk Gerobokan itu juga cukup banyak ya penduduknya, ya. Ya itu sehingga kalau kita lihat persentase masih agak ketinggalan. Namun demikian dari sisi jumlah sebenarnya sudah banyak karena penduduknya banyak tadi. Jadi itu Pak, di berbagai kabupaten kota, terutama di aglomerasi ya Pak, Solo Raya, Semarang Raya. Semarang Raya itu termasuk Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Salatiga, ini sudah tinggi-tinggi semuanya. Lalu kalau di Solo Raya itu ada Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, lalu Sragen, ini juga sudah tinggi-tinggi. Karena memang kemarin 2 wilayah aglomerasi ini menjadi prioritas untuk dipercepat karena menurut data ke belakang itu memang kasus-kasus tertinggi Pak di aglomerasi Solo Raya dan Semarang Raya. Maka vaksinnya kemarin agak diprioritaskan sehingga sekarang sudah tinggi-tinggi sekali untuk 2 aglomerasi itu. Baik, Pak. Sekarang kita mencoba prediksi tahun 2022. Pasti pemerintah provinsi sudah melakukan perkiraan-perkiraan karena itu harus diwujudkan di dalam rencana anggaran. Jadi perkiraannya seperti apa, penyiapan anggarannya seperti apa. Lalu, kalau dibaca dari penyediaan anggaran di APBD itu kira-kira seperti apa, Pak, yang akan dihadapi 2022? Ya, jadi tahun 2022 ini banyak analisis ya apa yang akan terjadi, ya. Tetapi tidak ada satupun yang bisa memastikan nanti seperti apa di tahun 2022. Ya, apakah kondisi yang bagus saat ini akan terus berlangsung, ya? Apakah akan menghadapi gelombang berikutnya, ya? Jadi analisis ini banyak Pak. Pertama, apabila masyarakat ini tidak lagi melaksanakan prokes dengan baik, maka ini ancaman, ya, ancaman. Lalu kedua, apalagi ada varian-varian baru yang mengancam seperti varian Lambda, Mu dan sebagainya itu kalau sampai masuk ke Indonesia maka itu juga jadi ancaman, ya. Itu. Lalu yang ketiga, apabila vaksinasi juga di wilayah-wilayah tertentu belum mencapai target, juga ini menjadi ancaman. Maka paling tidak 3 hal ini kita harus kejar, ya. Masyarakat harus melakukan ketaatan prokes yang lebih baik lagi, karena sekarang ini kalau kita lihat, kita amati pelonggaran di mana-mana, ya. Jadi jalanan sekarang ya sudah macet, lalu pusat rekreasi juga sudah banyak sekali, ya. Ini juga hati-hati sekali, ya. Lalu vaksinasi itu tadi harus kita kejar, utamanya di kelompok-kelompok rentan. Ini harus kita prioritaskan dulu, karena memang vaksin kita terbatas, bukannya vaksinnya tercukupi semuanya, belum, karena memang bertahap. Seperti Pak. Jadi itu, tetapi ada juga yang analisis yang optimis bahwa ya sebenarnya sudah
virusnya itu sudah memang berakhir. Ya. Kayak dulu waktu Ya. SARS itu, Pak, dulu pernah ada wabah semacam ini, ya, SARS itu berakhir. Ya. Jadi bahkan membuat vaksinnya belum selesai, virusnya sudah tidak ada, Pak. Nah, Ya. itu yang kita harapkan. Ya. Artinya tidak ada varian-varian baru bermunculan gitu. Ya. Moga-moga Ya. varian Delta yang sudah kita alami ini sudah Ya. selesai dah, tidak ada Ya. varian baru. Ya. Nah, tetapi kalaupun itu tadi ada analisis yang lain adalah ya hati-hati ya bulan Januari 22 hati-hati. Ya. Karena kalau kita lihat polanya dari awal itu kok pola trennya itu kita harus waspada terutama di bulan Januari. Ada seperti itu. Jadi memang belum ada yang bisa prediksi secara bagus, secara tepat apa yang terjadi. Ya, upaya-upaya jelas ya, kita harus tetap upayakan semuanya itu 3M, 3T, vaksinasi, itu harus kita upayakan. Tapi secara spiritual, Pak, kita juga harus berdoa ya, mohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Moga-moga pandemi ini tidak harus segera berakhir. Itu aja, Pak. Kalau dibaca dari anggaran, Pak, tadi pertanyaan saya, apakah Anggaran, pemerintah menyediakan anggaran yang lebih rendah dari tahun kemarin atau lebih tinggi? Dari situ kan kelihatan prediksinya. Ya. Anggaran kesehatan. Ya. Nah, ini anggaran ini memang begini, Pak. Tahun kemarin itu kan kita melakukan refocusing ya, refocusing. Lalu anggaran BTT ya kita gunakan. Lalu terakhir ini anggaran 8% dari DAU itu digunakan untuk penanganan COVID. Dan tapi untuk tahun 2022 ini kita sudah siapkan juga untuk penanganan COVID. Karena memang kita belum yakin ya pandemi ini berakhir. Ya. Namun demikian tentunya belum cukup ya apabila menghadapi suatu outbreak besar. Ya. Tapi kalau menghadapi suatu kondisi yang landai-landai saja atau biasa itu masih memungkinkan anggaran itu. Tapi kalau outbreak besar memang kita tidak cukup, ya belum menyediakan anggaran itu secara cukup. Tentunya nanti apabila ya kondisi yang tidak kita harapkan itu ada, tentunya nanti ada mekanisme penganggaran tersendiri. Jadi kalau dari itu bisa dibaca bahwa pemerintah memprediksikan skenario lebih baik lah, kecuali kalau ada hal khusus nanti mungkin ada kebijakan khusus, mungkin ada refocusing lagi seperti itu Pak ya kira-kira. Ya, tetapi Pak, beberapa infrastruktur sarana prasarana kan sudah kita siapkan semua tahun 2020. Jadi anggaran tahun 2021. Anggaran kita di tahun 2021 itu kan banyak untuk membeli alat, lalu membeli sarana prasarana untuk vaksinasi, mobil vaksin, lalu juga cool room, semacam itu, ya oksigen dan sebagainya. Jadi anggaran kita lebih banyak, sehingga kita sudah cukup sebenarnya, cukup peralatan-peralatan yang cukup mahal itu ini sudah tersedia gitu, sehingga bebannya tidak begitu berat lagi lah nanti di tahun mendatang.
Ya, jadi artinya dari segi anggaran sudah agak longgar, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang normal yang lain gitu ya Pak ya. Ya. Baik, eh, mungkin masih ada apa Pak yang disarankan atau diharapkan bagaimana tadi masyarakat menghadapi supaya tidak sampai ada gelombang ketiga? Ya, jadi memang kita ini istilahnya Pak Presiden itu kan antara gas dan rem itu harus dimainkan ya dengan manis ya, sehingga penanganan pandemi tertangani, tetapi juga roda perekonomian juga Ya. Berjalan begitu, karena kalau itu tidak, ini memang banyak sektor yang terdampak atau cukup berat ya. Jadi untuk itu saya ingin menghimbau pada masyarakat bahwa kondisi kita memang sudah membaik, tetapi belum baik betul gitu. Dan untuk itu maka kita jangan bosan-bosan, tetap melaksanakan prokes dengan baik, 3M-nya tetap kita laksanakan ya. Lalu juga prosedur-prosedur yang selama ini ada ya, misalkan harus melakukan testing apabila bepergian ya, lalu menggunakan QR code untuk peduli lindungi ya, lalu juga pembatasan-pembatasan yang masih ada seperti pembelajaran tatap muka terbatas dan sebagainya, ini harus tetap kita laksanakan ya sampai pada nanti betul-betul kita mengalami berakhirnya pandemi ini. Yang jelas bahwa adaptasi kebiasaan baru itu suatu keniscayaan hari ini dan ke depan, walaupun mungkin nanti sudah selesai pandeminya, tetapi adaptasi kebiasaan baru itu saya kira harus tetap kita teruskan, karena ancaman-ancaman penyakit lain tentunya juga masih ada. Baik Pak, mungkin sedikit lagi, karena di beberapa daerah sudah level 1 ini, mal-mal sudah boleh buka penuh, sudah sampai pukul 22, dan pariwisata sudah boleh 75% dan sebagainya. Ini apa yang harus diingatkan? Ya, ya. Jadi itu tadi. Saya kira prokes itu yang menjamin. Jadi leveling untuk wilayah tadi memang hampir sebenarnya semua daerah ini di Jawa Tengah itu penambahan kasusnya sangat sedikit. Ya, tadi hanya 63, kemarin itu hanya 63 dari 35 kabupaten kota, ini kan sangat rendah. Gitu. Jadi secara epidemiologis sebenarnya sudah bagus ya, angka kematian juga sangat rendah. Tetapi kita ingat bahwa vaksinasi sekarang menjadi indikator leveling. Ya. Jadi untuk itu bagi yang sekarang itu masih di level 3, ya, ini sebenarnya dari sisi epidemiologis kasusnya sudah rendah, tetapi dari sisi vaksinasi masih perlu ditingkatkan. Jadi saya ingin mengajak vaksinasi yang masih rendah ini ditingkatkan. Ini perlu kerjasama bersama, ketersediaan vaksin, lalu juga Pemda, TNI, Polri, ini juga swasta, terus bersatu padu untuk meningkatkan itu. Lalu juga masyarakat sendiri, saya kira harus aktif ya untuk menyiapkan diri untuk dilakukan vaksinasi. Terima kasih sekali Bapak Dr. Yulianto Prabowo, Magister Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, yang sudah memberi gambaran dan memberi harapan mudah-mudahan tahun 2022 kondisi kesehatan, kondisi pandemi semakin baik dan ekonomi pulih, kegiatan masyarakat menjadi normal. Terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.